Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Presiden Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie atau disapa dengan B.J. Habibie setelah lulus studi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan dan menerima gelar Doktor Insinyur pada tahun 1965 dengan predikat cum laude. Periode tahun 1978 sampai dengan Maret 1998, Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Kisah lengkap perjalanan beliau yang dapat dijadikan teladan karena kejeniusan, integritas yang baik, dan rasa cinta yang tulus mengabdi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Terdapat nilai-nilai berakhlak yang dapat kita contoh dari beliau. Sebagai seorang presiden, B.J. Habibie bekerja sesuai dengan core value berorientasi pada pelayanan. B.J. Habibie memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui lahirnya beberapa undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. B.J. Habibie cekatan dalam menyelesaikan krisis ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang solutif dan cepat. Beliau berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Beliau juga merupakan sosok pemimpin yang menjunjung tinggi nilai akuntabel. Beliau melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada di negara, dan berintegritas tinggi. Salah satu bukti keberhasilan nilai akuntabel pada masa pemerintahan beliau adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Selain itu, pada masa pemerintahan beliau juga berhasil terselenggaranya pemilu tahun 1999 dengan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan sebuah prestasi untuk Indonesia. Bapak B.J. Habibie merupakan sosok role model yang kompeten. Beliau dikenal cerdas dan suka belajar untuk terus meningkatkan kapabilitasnya. Hal ini dicerminkan dalam rutinitas beliau yang menghabiskan 7,5 jam sehari untuk membaca buku dan menulis. Beliau juga memiliki segulang prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Bapak B.J. Habibie mendapat julukan Bapak Teknologi, di mana Bapak B.J. Habibie menemukan teori crack propagation dan berhasil merancang pesawat pertama buatan Indonesia, yaitu pesawat N250 Gatot Kaca. Di tengah gejolak politik dan disintegrasi pasca Orde Baru, B.J. Habibie berhasil membuat landasan kokoh bagi Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Otonomi Daerah dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah, sehingga menghasilkan harmoni di tengah masyarakat yang kita rasakan sampai saat ini. Di era pemerintahan Habibie, beliau juga mengeluarkan instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 yang menghapuskan istilah pribumi dan non-pribumi untuk mengakhiri polemik rasialisme etnis Tionghoa, guna terciptanya keharmonisan dan kesetaraan antara rakyat Indonesia pada masa itu. Karir B.J. Habibie sangat cemerlang di Jerman. Beliau menduduki posisi dan jabatan yang tinggi, dihormati, dan berhasil baik secara intelektual dan materi. B.J. Habibie bersedia kembali ke Indonesia setelah diminta oleh Presiden Soeharto. Ini menunjukkan dedikasi dan komitmen beliau untuk bisa berkontribusi memajukan Indonesia melalui pengabdian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semangat nasionalisme. Bapak B.J. Habibie merupakan sosok yang paling sesuai disebut sebagai tokoh yang memiliki nilai adaptif, karena beliau adalah sosok yang inovatif dan antusias dalam menggerakkan kemajuan bagi Indonesia di bidang pendidikan dan teknologi. Mimpinya membangun industri dirgantara pertama di Indonesia. Meskipun banyak yang meremehkan keinginannya, Bapak B.J. Habibie tidak pernah patah semangat, hingga akhirnya berhasil menorehkan sejarah dengan menerbangkan pesawat perdana buatan Indonesia pada tahun 1995 yang menandai lahirnya Hari Kebangkitan Teknologi Nasional pertama Indonesia. Bapak B.J. Habibie menunjukkan sisinya sebagai tokoh yang memiliki nilai kolaboratif. Ia selalu menekankan agar Indonesia memberikan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.
terutama di bidang teknologi dan inovasi, dan juga menekankan agar Indonesia dapat menemukan terobosan dalam menciptakan nilai tambah di bidang teknologi untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Bapak B.J. Habibie mendirikan kampus Institut Teknologi Indonesia pada tahun 1984 dan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang saat ini telah dilebur menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kiprah Bapak Habibie yang telah melegenda ini membuktikan bahwa nilai kolaboratif melekat di dalam diri Bapak B.J. Habibie. Terima kasih atas semua jasamu untuk bumi pertiwi. Engkau putra terbaik bangsa, yang meskipun telah terbang menuju keabadian, keteladananmu akan selalu dikenang bangsa ini.